Ya pemirsa, sidang lanjutan atas terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf hari ini beragendakan pemeriksaan 10 orang saksi, di mana 10 orang saksi ini diantaranya adalah saksi ajudan, asisten rumah tangga dan juga security. Dan untuk membahas lebih jauh lagi soal jalannya sidang yang berlangsung hari ini, kita sudah terhubung dengan pakar psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, kalau kita melihat sidang yang jalan hari ini, itu ada 10 saksi. Kemudian pemeriksaannya dilakukan secara terpisah. Tadi di awal ada pemeriksaan saksi dari ajudan, kemudian sekarang asisten rumah tangga. Nah, kalau Mas Reza melihat dari pemeriksaan saksi hari ini, apakah atau jalannya sidang ini apakah sudah sesuai dengan tracknya atau seperti apa? Kenapa kemudian Majelis Hakim meminta dilakukan pemeriksaan secara terpisah? Hari kita berangkat dari by default bahwa setiap saksi itu disumpah, berbeda dengan terdakwa. Ya. Kalau saksi itu disumpah, artinya merupakan kewajiban bagi saksi untuk hadir dan duduk di hadapan Majelis Hakim semata-mata untuk menyampaikan keterangan sebagaimana ingatan mereka tentang peristiwa yang sudah mereka lalui. Tapi pada saat yang sama, tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap orang yang hadir di ruang sidang, termasuk saksi sekalipun, pasti punya tujuan hukum. Dan dalam rangka mencapai tujuan hukum itu, pasti mereka punya strategi. Baik strategi yang mereka bangun sendiri maupun strategi tanda petik titipan dari pihak lain yang berkepentingan juga dari persidangan tersebut. Nah, dengan demikian, karena setiap orang punya tujuan dan punya strategi hukumnya masing-masing, maka kemungkinan bahwa pemberian keterangan atau informasi tidak berlangsung secara natural, tidak secara alami, melainkan penuh dengan rekayasa adalah asumsi yang sama sekali tidak bisa kita nihilkan. Barangkali asumsi itu pula yang kemudian melandasi Majelis Hakim untuk meminta atau melakukan pemeriksaan secara terpisah. Sebagian saksi dibedakan pemeriksaannya dengan sebagian saksi yang lain untuk memastikan bahwa misalnya antar saksi tersebut tidak mengintervensi, tidak mempengaruhi baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap saksi lainnya. Dengan dipisah sedemikian rupa, sekali lagi harapannya adalah seluruh saksi pada akhirnya akan memberikan keterangan senatural mungkin, dan itulah yang akan dicari oleh Majelis Hakim agar para saksi bisa berkontribusi sebaik mungkin bagi proses sidang ini. Iya, tapi walaupun dipisah, namun di sesi pemeriksaan saksi ajudan ini kan ada 4 tadi yang diperiksa. Kemudian kalau hakim beralasan dengan ditutupnya audio untuk tidak mempengaruhi, apakah menjamin keempat ini akan bersaksi dan tidak merasa diintervensi atau tidak ada yang terpengaruhi? Apakah bisa menjamin hal itu karena empat-empatnya diperiksa secara bersama? Tentu saja ada perang urat saraf, ada pengaruh, ada skenario, ada apapun yang bisa saja mempengaruhi otentisitas keterangan dari saksi. Kita pahami bahwa kalaulah saksi itu tidak memberikan keterangan sebagaimana adanya, maka kemungkinan yang lain adalah keterangan dari saksi adalah sifatnya palsu atau mengada-ngada. Tinggal lagi Majelis Hakim yang akan bisa menakar apakah keterangan palsu itu diberikan secara sukarela, ataukah berdasarkan adanya tekanan dari pihak lain, ataukah justru keterangan yang palsu atau mengada-ngada itu sepenuhnya berangkat dari kekacauan berpikir yang sudah amat sangat parah yang bisa saja dialami oleh masing-masing saksi. Terlepas dari itu, mari kita pahami bahwa 4 orang saksi yang diperiksa adalah ajudan atau sebutlah orang kepercayaan dari terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Kemungkinan masih adanya sisa-sisa jiwa korsa, sisa-sisa loyalitas, sisa-sisa ketakutan, sisa-sisa ketaatan, sisa-sisa pengaruh dari terdakwa Ferdy Sambo tidak bisa dimuskilkan begitu saja. Nah, mudah-mudahan saja kemudian hakim bisa meyakinkan seluruh saksi bahwa sekarang mereka tidak lagi berada dalam pengaruh atau penguasaan terdakwa Ferdy Sambo, tapi semuanya berada dalam naungan Majelis Hakim, sehingga kalau saksi teryakinkan bahwa mereka berada dalam naungan Majelis Hakim, mudah-mudahan mereka akan lebih berperan secara konstruktif bagi proses persidangan ini. Baik, itu tadi saksi. Kalau terdakwa sendiri ini Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal digabung begitu. Bagaimana nanti? Apakah tidak sulit nantinya untuk melihat porsi dari kesaksian 4 orang yang lebih dulu tadi disidangkan seperti apa? Apakah sulit sebenarnya untuk membagi bagian mana nanti mungkin porsinya Ricky Rizal, kemudian bagian mana nanti porsinya Kuat Ma'ruf? Apakah seluruh saksi akan diperiksa dalam sebuah sesi tunggal ataukah diperiksa pada sesi-sesi yang terpisah? Memang pertimbangannya selalu dua sisi. Pertama, kebutuhan akan adanya substansi informasi atau substansi keterangan yang otentik, yang asli, yang jujur, yang apa adanya.
Tapi di lain sisi juga tidak bisa dinihilkan bahwa proses sidang ini, proses penegakan hukum ini harus memenuhi 3 azas juga, yaitu mudah, cepat, dan murah. Iya, Sederhana, cepat, dan murah, katakanlah begitu ya. Nah, tentu saja majelis hakim harus kita asumsikan sebagai pihak yang tahu persis bagaimana menjaga keseimbangan dari dua sisi pertimbangan tersebut. Bahwa kemungkinan adanya pengaruh dari satu saksi terhadap saksi yang lain, itu sebagaimana saya katakan tadi adalah sebuah asumsi yang tidak bisa kita nolkan. Pasti akan ada kemungkinan pengaruh, pasti akan ada kemungkinan perangkuran saraf, sehingga kemungkinan munculnya keterangan-keterangan yang palsu atau mengada-ngada juga merupakan keniscayaan. baik. Tapi Mas Reza sendiri melihatnya efektif nggak? Kita baru bisa menakar efektif atau tidak bisa pada detik ini. Sebagaimana sebelumnya kita menilai bahwa saksi Susi adalah orang yang dianggap tidak lagi kredibel sebagai seorang saksi. Iya, Tapi pada saat yang sama justru majelis hakim meminta saksi Susi tetap dihadirkan pada setiap sesi persidangan. Itu artinya betapapun anggaplah per hari ini atau sejak persidangan pertama saksi Susi sudah dinilai sebagai saksi yang tidak kredibel, keterangannya tidaklah valid, tetapi tetap dia dipandang bermanfaat sehingga harus hadir. Bermanfaat dalam pengertian apa? Boleh jadi bermanfaat sebagai challenger, yaitu iya. untuk mematahkan atau meruntuhkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi lainnya. Baik. Mas Reza, tadi ajudannya Verdi Sambo, Azan Romer ini sempat mengaku keterangannya ini kerap berubah-ubah karena masih dihantui rasa takut pada atasannya yaitu Verdi Sambo. Nah, kalau melihat ini kan berarti Azan Romer ini dalam tekanan. Kalau misalnya dia sudah mengaku itu di depan hakim, sebaiknya apakah mungkin kesaksian atau proses pembuktiannya ini mungkin dijeda dulu mengingat psikologisnya terganggu karena ada tekanan tadi atau seperti apa? Saya penasaran, pada pertanyaan pertama yang diajukan majelis hakim kepada saksi yang satu itu apa? Pertanyaannya adalah, saudara dalam keadaan sehat hari ini? Kalau kemudian saksi Romer mengatakan sehat, maka sesungguhnya majelis hakim bisa berasumsi orang ini waras dan kompeten. Kalau waras kita sudah paham lah, waras artinya yang bersangkutan tidak punya gangguan jiwa yang membuat dia ya dianggap maaf, gila dan sejenisnya. Tapi pada saat yang sama, ketika saksi mengatakan dia sehat, itu bisa dimaknai sebagai bobot atau derajat kompetensinya yang memadai. Kompetensi itu apa? Kompetensi itu berbicara tentang sejernih apa saksi bisa berpikir, seartikulatif apa saksi bisa bertutur kata, dan seberapa jauh saksi siap mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang dia sampaikan kepada majelis hakim. Nah, konsekuen saja. Ketika saksi Romer ditanya apakah Anda dalam keadaan sehat, lalu jawabannya adalah sehat, maka sudah, anggaplah dia waras, anggaplah dia kompeten, sehingga klaim bahwa dia takut, dia cemas, merasa terintimidasi, sesungguhnya bisa dianggap tidak ada, bisa dianggap sebagai hal yang mengada-ngada. Tetapi pada sisi lain tidak bisa kita pungkiri, kalau kemudian kita memaknai kata sehat dengan cara yang sesederhana sebagaimana yang saya paparkan barusan, kita patut sanksi bahwa saksi yang sesungguhnya tidak dalam kondisi optimal bisa saja kemudian memberikan keterangan yang jauh dari valid. Kalau keterangan yang diberikan sudah jauh dari valid, maka sesungguhnya kita pantas untuk ragu bahwa keterangan yang dia berikan akan bermanfaat bagi proses persidangan ini. Alhasil, kembali ke majelis hakim. Sekiranya majelis hakim yakin bahwa orang ini sehat, waras, dan kompeten, maka abaikan saja alasan dari saksi Romer bahwa dia dalam keadaan takut. Tapi sebaliknya, kalau majelis hakim memberikan perhatian terhadap sisi humanis secara ekstra kepada saksi Romer, dengan kata lain majelis hakim tidak mengabaikan kemungkinan adanya kecemasan atau ketakutan pada saksi Romer, maka mungkin proses persidangannya perlu disiasati atau dimodifikasi. Sebagai misal, barangkali media untuk sementara waktu 100% ditutup aksesnya terhadap liputan saksi Romer. Atau saksi Romer diperiksa secara sendirian, tidak digabung dengan saksi-saksi lainnya. Nah, modifikasi macam itu yang bisa saja diambil atau dilakukan oleh majelis hakim sebagaimana keyakinan hakim terhadap jawaban saksi Romer tentang kesehatan yang ada pada diri dia.